Pak Eti memang sudah memastikan pemain tersebut akan lanjut ke proses administrasi lainnya, teman-teman. Nah, untuk momen ini kalau kita lihat caption yang dibuat oleh Pak Eti, sekali-sekali beda gaya, ya itu merupakan sebuah isyarat kalau tidak hanya dengan salaman saja. Namun demikian, kita lihat sajalah proses yang akan terjadi terhadap Ole Romeni ini. 4 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, setelah Ole Romeni, 1 nama sudah mengantre. Tapi ini kan timnas yang bisa dikatakan adalah timnas yang dipenuhi oleh pemain-pemain abroad. Artinya pemain-pemain yang mayoritas bermain di luar negeri, di Eropa kan. Dan mereka juga sebelumnya di masa mudanya atau di grassroots level dibinakan di Eropa. Jadi tentu pada saat sekarang timnas kita dipenuhi oleh pemain-pemain yang berkualitas, ya wajar sih jika kita berekspektasi agar timnas kita bisa membuat kejutan. Gerak cepat yang terus dilakukan PSSI seakan memberi gambaran terkini soal nama-nama yang tengah digodok sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan calon striker timnas Indonesia, Ole Romeni. Pertemuan ini menandakan dimulainya proses naturalisasi pemain FC Utrecht bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan Medan telah dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak awal menempuh karir di FC Utrecht 2022/23. Namun kala itu Ole Romeni masih ingin fokus kepada karir klub. Walhasil setelah penantian panjang keputusannya Ole Romeni tampak bulat untuk memperkuat negara leluhur. Ole Romeni sendiri telah tampak sejak pertandingan kandang timnas Indonesia melawan Jepang. Diperkirakan Ole Romeni akan hadir di laga timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Paling masuk akal striker 24 tahun itu akan tersedia saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia dan menjamu Arab Saudi, Maret tahun 2025. Sejalan dengan itu, timnas Indonesia juga membutuhkan poin maksimal setelah terjebak di dasar grup C. Ole Romeni sendiri datang dengan segudang pengalamannya dari kompetisi Eredivisie. Striker keturunan Medan telah berkarir sejak musim 2020/21 dan mengoleksi total 12 gol di kasta utama negara kincir angin. Selain itu, kepastian Ole Romeni juga menggenapkan nama calon naturalisasi sebelumnya. Yap, sebelum ini Erick Thohir juga telah bertemu dengan 2 calon naturalisasi, Dion Marks serta Tim Deepens. Nantinya para pemain akan memperkuat U20 sebelum kembali melanjutkan perjalanan bersama tim senior. Diproyeksikan keduanya akan memperkuat timnas U20 Indonesia pada turnamen Piala Asia U20, Februari tahun 2025 mendatang. Serupa dengan Ole, perjumpaan timnas Indonesia dengan Dion dan tim dimulai jauh dari sini. Keduanya merupakan pemain keturunan yang diseleksi pelatih Indra Syafri saat timnas U19 Indonesia mengikuti turnamen uji coba Toulon Cup Paris, Juni tahun 2024 lalu. Dari total 5 pemain keturunan yang diseleksi, akhirnya Tim Deepens dan Dion Marks saja yang melanjutkan proses ke tahap serius. Dion sendiri merupakan pemain posisi bek tengah yang berkarir di NEC Nijmegen U21. Sementara Tim Deepens adalah bek kiri yang telah menembus skuad utama FCMN pada kompetisi Eerste Divisi, Liga 2 Belanda. Adapun selain ketiga nama yang telah berjabat tangan dengan Ketum PSSI, ada 1 nama yang telah mengantre untuk tahap selanjutnya. Ialah striker Volendam U21, Mauro Zelstra. Yap, Mauro Zelstra merupakan pemain yang terang-terangan mengungkapkan proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Striker 19 tahun diketahui telah mengirimkan berkas naturalisasi yang sedang didalami oleh PSSI. Bahkan melalui pernyataan terakhir, proses naturalisasi dari Mauro Zelstra sudah termasuk dalam antrean PSSI. Kabar tersebut diketahui melalui perkataan Mauro Zelstra yang disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam konten channel YouTube-nya.
Yusa Nugraha yang menghubungi langsung Mauro lewat pesan Instagram menuturkan, bahwa striker 19 tahun itu masih perlu menunggu sejenak. Pasalnya PSSI fokus untuk merampungkan gerbong naturalisasi tim Geipens dan Dion Marks yang bakal melakoni turnamen Piala Asia U20 2025. Mauro Zelstra sendiri merupakan calon pemain naturalisasi yang cukup menjanjikan untuk timnas Indonesia. Untuk musim lalu, 23/24, Mauro mampu memborong 9 gol dan 1 assist selama memperkuat NEC Nijmegen U21. Sementara di musim ini, Mauro mampu mencetak 2 gol dari 3 penampilannya bersama klub baru yaitu Volendam U21. PSSI dikabarkan tak berhenti sampai Kevin Dix. Dengan kata lain, PSSI masih terus memburu pemain-pemain keturunan yang ada di seluruh dunia, termasuk untuk mengisi posisi lini serang yang selama ini menjadi incaran pertama. Satu di antaranya adalah Mauro Zelstra. Penyerang kepunyaan Volendam, Belanda, yang masih berusia 20 tahun itu sudah lama disebut-sebut bakal menjalani program naturalisasi untuk selanjutnya bergabung dengan JIS Just. Mauro Zelstra itu sebenarnya sudah lama berkomunikasi. Minta bantu ke saya juga untuk segera proses naturalisasi. Tapi kan yang harus kita tahu bahwa permintaan pemain itu kan datangnya dari Coach Shin Tae-yong, kata Sumarji, manajer timnas Indonesia, lewat kanal YouTube Soccer Lover Indosiar. Menurut perwira menengah Polri berpangkat komisaris besar Kombes tersebut, PSSI tak bisa ujuk-ujuk mendatangkan pemain naturalisasi. PSSI harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih, dalam ini Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di luar dan statusnya diaspora ditarik ke sini, itu kan tentunya harus ada rekomendasi dari Coach Shin Tae-yong, kata Sumarji. Melihat ambisi besar PSSI yang ingin membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, bisa dipastikan kedepannya otoritas sepak bola tertinggi di tanah air akan memprioritaskan lini serang. PSSI terus mencari pemain keturunan untuk memperkuat tim, terutama di posisi lini serang yang menjadi prioritas utama, salah satunya adalah Mauro Zelstra. Kevin Dix, bek dari FC Copenhagen, resmi menjadi pemain naturalisasi terbaru untuk timnas Indonesia. Dengan demikian, PSSI masih aktif mencari pemain-pemain keturunan di seluruh dunia, terutama untuk mengisi posisi lini serang yang selama ini menjadi perhatian utama, salah satunya adalah Mauro Zelstra. Seorang penyerang muda berusia 20 tahun dari Volendam, Belanda, telah lama menjadi perbincangan terkait kemungkinan menjalani proses naturalisasi agar bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia yang dilatih oleh JIS. Keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets.